Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kampus Palembang pada video ini akan menjelaskan tentang horizontal gas liquid separator. Adapun video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah perancangan alat proses dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Hajah Tri Kurnia Dewi MSc. Adapun anggota kelompok kami yaitu Andika Raihan Rahmanda, Darmawan Antonius Salim, Jordi Nathanael Fadeli, Kiagus Malik Atta Al-Rahman, dan Rizky Hidayat. Baiklah, kita akan membahas nama alat, definisi, simbol, spesifikasi, visualisasi alat, fungsi alat, cara kerja alat, serta dimensi dan kapasitas yang tersedia di pasaran. Untuk nama alat adalah horizontal gas liquid separator. Alat ini juga memiliki nama lain seperti horizontal separator, oil gas separator, free water knockout, degasser, delocalizer, scrubber. Kemudian ini adalah simbol dari gas liquid separator pada sebuah flowsheet proses pada industri. Biasanya pada bagian atas yaitu outlet gas yang bisa disambungkan dengan gas scrubber. Oil gas separator atau gas liquid separator umumnya terdiri dari komponen seperti berikut. Inlet device yang terletak di zona bagian prapemisahan untuk pemisahan fase awal. Baffle downstream yaitu komponen inlet untuk meningkatkan distribusi aliran. Separation enhancement device untuk pemisahan fase utama. Mist extraction device untuk mengurangi kandungan cair dalam aliran gas. Weirs untuk bendungan untuk mengontrol liquid level atau interface level. Vortex breaker untuk mencegah adanya gas yang terbawa pada outlet fase cair. Gas, oil, water outlet, dan pressure relief device. Berikutnya adalah fungsi dari horizontal gas liquid separator. Pada industri, horizontal gas liquid separator adalah bejana yang sering digunakan untuk memisahkan komponen gas dan cairan dari fluida yang diekstraksi dari sumur minyak. Minyak, gas, atau air dapat dihilangkan dari cairan. Ini juga dapat didefinisikan sebagai perangkat yang memisahkan cairan menjadi komponen penyusunnya. Fungsinya bisa dibagi menjadi dua, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primernya adalah menghilangkan minyak dari gas, menghilangkan gas dari minyak, atau separasi air dari minyak. Kemudian fungsi sekunder atau fungsi tambahan bisa menjaga tekanan optimum pada separator dan memelihara segel cair di pemisah. Kemudian cara kerja alat dari horizontal gas liquid separator. Dalam separator horizontal, fluida memasuki bejana melalui inlet dan segera mengenai inlet diverter. Tabrakan mendadak ini memberikan pemisahan awal cairan dan uap. Pada inlet diverter, cairan dan uap akan terpisah saat fluida masuk ke bejana dan mengenai diverter inlet, yang akan menciptakan perubahan momentum yang tiba-tiba. Tetesan cairan akan jatuh keluar dari aliran gas ke bagian bawah. Cairan yang diekstraksi kemudian mengalir melalui katup keluar yang diatur oleh liquid level control. Bagian gas akan mengalir ke atas inlet diverter ke bagian pengendapan gravity settling section. Gas biasanya mengandung beberapa cairan. Cairan ini akan dipisahkan oleh gravitasi di bagian pengendapan liquid collection section dan akan jatuh ke outlet liquid. Sebelum gas meninggalkan vessel, ia akan melewati bagian penggabungan. Tetesan yang lebih kecil yang tidak dapat dipisahkan di bagian pengendapan gravitasi akan terperangkap dalam ekstraktor kabut atau mist ekstraktor. Ekstraktor kabut atau bagian penggabungan terdiri dari elemen baling-baling untuk menghilangkan tetesan-tetesan kecil. Tekanan di dalam bejana juga dikendalikan oleh pengontrol tekanan. Jika tekanan terlalu tinggi, pengatur tekanan akan memberikan sinyal untuk membuka katup pengatur tekanan sehingga gas dapat keluar dari ruang uap. Untuk memaksimalkan area interface gas cair, separator horizontal biasanya dioperasikan setengah penuh. Kemudian, dimensi dan kapasitas alat yang tersedia di pasaran.
Horizontal gas liquid separator dapat dirancang sesuai kondisi operasi industri, tergantung pada laju aliran, suhu, tekanan, media kerja, dan data operasi lainnya. Sebagian besar industri menyukai ukuran 42 inci x 10 kaki dan tekanan 1440 psi untuk operasi uji sumur. Kemudian ini ada tabel untuk kapasitas gas liquid separator yang tersedia di pasaran. Bisa dilihat, dimensi gas liquid separator ini dapat ditentukan dari tergantung pada tekanan desainnya dan kapasitas yang diinginkan. Dan itulah bagian 1, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Darmawan Antonius Salim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian 2. Pada bagian 2 ini sendiri terdapat 3 elemen besar diantaranya, yakni cara desain alat, contoh perhitungan desain, spesifikasi atau dimensi standar alat untuk memenuhi kebutuhan kapasitas terhitung. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedapatan untuk menjelaskan cara desain alat. Untuk alat yang digunakan pada materi atau pada kesempatan kali ini ialah horizontal gas liquid separator, di mana ada 15 langkah dalam cara desain alatnya. Untuk langkah yang pertama, kita harus menentukan laju alir volumetric gasnya terlebih dahulu, di mana QG dalam feet pangkat 3 per second. Untuk rumusnya sendiri, untuk menentukan QG itu sama dengan mg per rho g. Selanjutnya, langkah kedua, kita harus menentukan laju alir volumetric cairan atau QL dalam feet pangkat 3 per second. Kemudian, langkah yang ketiga yakni menentukan thermal velocity-nya, di mana rumus dari thermal velocity-nya yaitu K dikalikan dengan akar rho 1 dikurang rho G dibagikan dengan rho G. Selanjutnya, langkah yang keempat, kita harus menentukan hold up volume atau VH dan surge volume atau VS. Kemudian, langkah yang kelima menentukan diameter penampang bejana. Setelah itu, masuk ke langkah yang keenam, kita harus menentukan low liquid level height atau LLL dan ALL. Untuk langkah yang ketujuh, kita menentukan nilai dari HV dan AV-nya. Setelah itu masuk ke langkah yang ke-8, menghitung L untuk mengakomodir volume retensi cairan. Dengan rumus, L sama dengan VH plus VS dibagikan dengan AT min AV min ALL. Kemudian langkah yang ke-9 menghitung liquid dropout time, di mana rumus yang digunakan yakni T sama dengan HV per VV. Untuk langkah yang ke-10 menghitung kecepatan actual gas atau vapor, di mana rumus yang digunakan yakni VVA sama dengan QG per AV. Masuk ke langkah yang ke-11, kita menentukan panjang minimum yang dibutuhkan untuk pemisahan gas dan cairan, dengan rumus L minimum sama dengan VVA dikalikan dengan T. Masuk ke langkah yang ke-12 yakni memadukan L per D-nya. Langkah yang ke-13 menghitung dimensi demister. Kemudian langkah yang ke-14 kita menghitung dimensi nozzle-nya, dan langkah yang ke-15 kita menghitung tebal plat, di mana tebal plat ini dibagi menjadi 2 ketentuan. Yang pertama, berdasarkan ASME section ke-8 divisi 1, persamaan untuk menentukan ketebalan plat minimum bejana dengan tekanan internal, kita gunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan PR per SE min 0,6 dikalikan dengan P. Kemudian ketentuan yang kedua, berdasarkan ASME section ke-8 divisi 1, persamaan untuk menentukan ketebalan plat minimum tutup bejana jenis spherical dengan tekanan internal, kita menggunakan rumus T sama dengan PR per 2 dikalikan dengan SE min 0,2 dikalikan dengan P. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Anton. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi pada bagian 2 mengenai contoh perhitungan desain. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Jordi Nathanael Fadeli dengan NIM 030312820 25075 dari jurusan Teknik Kimia kelas A Palembang. Di sini terdapat contoh soal dalam perhitungan desain, yaitu bejana pemisah merupakan suatu alat yang bertugas untuk memisahkan kandungan campuran cairan dan gas menjadi aliran satu fasa masing-masing. Bejana pemisah tersebut harus dapat memisahkan cairan dan gas berdasarkan dengan kondisi dan jumlah sesuai dari keluaran peron produksi dengan baik.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Petronas, diperoleh data gas dan cairan untuk digunakan sebagai data perancangan bejana pemisah P200 yang disajikan dalam daftar berikut. Dari data yang telah terkumpul berikut, tentukanlah luas penampang bejana yang dimiliki oleh desain horizontal separator dua fasa ini dalam satuan feet kuadrat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan laju aliran volumetric gas atau QG dalam feet pangkat 3 per detik. QG di sini terdapat persamaan 2.1 dan persamaan 2.2, di mana persamaan 2.1 yaitu QG sama dengan mg per OG. Persamaan 2.2 adalah mg sama dengan Q dikali mw dikali 49818, di mana QG adalah laju aliran volumetric gas, mg sama dengan laju aliran massa gas, Q sama dengan laju aliran volumetric gas, ρg sama dengan densitas gas. Dapat diolah data yang kita ketahui dari soal, yaitu Q sama dengan 26,24 mmSCVD, mg sama dengan 22,54 gram per mol, ρg sama dengan 47,8 kg per meter pangkat 3. Penyelesaian di sini kita menggunakan persamaan 2.2 untuk mencari mg terlebih dahulu, yaitu Q kali mw dikali 49,818 akan didapatkan hasil yaitu 2944,83617 kg per jam. Selanjutnya kita masukkan hasil tersebut ke dalam persamaan 2.1 yaitu QG sama dengan mg per OG, maka didapatkan hasil 616,422 yang dikonversikan ke dalam feet pangkat 3 per second menjadi 6,049. Langkah kedua, menentukan laju alir volumetrik cairan atau QL dalam feet pangkat 3 per detik. Dari BPD dikonversikan menjadi feet pangkat 3 per detik. Dari soal telah diketahui bahwa QL sebesar 30217 BPD. Ini dikonversikan menjadi feet pangkat 3 per second, maka didapatkan hasil 1,94 feet pangkat 3 per second. Langkah ketiga adalah menentukan terminal velocity. Di sini terdapat persamaan 2.3 yaitu Vt sama dengan K dikali akar rho L dikurang rho G per rho G, di mana Vt sama dengan terminal velocity, K sama dengan konstanta terminal velocity, rho G sama dengan densitas gas, dan rho L adalah densitas cairan. Dapat diketahui data yang didapat dari perhitungan sebelumnya dan dari soal. P sama dengan 73 PSIA, rho L sama dengan 871,8 kg per meter pangkat 3, rho G sama dengan 47,8 kg per meter pangkat 3. Sebelum dimasukkan ke persamaan, kita harus mencari nilai konstanta terminal velocity menggunakan rumus berikut. K sama dengan 0,35 kurang 0,0001 dikali P dikurang 100, maka didapatkan hasil 0,353. Maka kita masukkan hasil tersebut ke dalam persamaan 2.3 dan akan didapatkan hasil 1,464 feet per second. Sebagai safety margin dan untuk mendapatkan desain yang konservatif, hasil tersebut dikalikan 75%, maka didapatkan hasil 1,09 feet per second. Langkah keempat, menentukan hold up volume atau VA dan search volume atau VS. Hold up volume didapatkan dengan menentukan hold up time. Secara tipikal 2-10 menit. Diasumsikan hold up time selama 5 menit. Senada dengan sebelumnya, search time ditentukan kurang lebih 2 menit. Didapatkan hold volume sebesar 589,078 feet pangkat 3 dan didapatkan search volume sebesar 235,631 feet pangkat 3. Langkah terakhir yaitu menentukan diameter penampang bejana. Sesuai dengan tabel dan tekanan desain bejana diperoleh range L per D dan dipilih nilai L per D yang digunakan yaitu bernilai 2,0 karena P-nya sebesar 0 sampai 250. Selanjutnya menggunakan persamaan 2.4 di atas untuk memperoleh nilai D. Diketahui data dari perhitungan dan soal sebelumnya, VH sama dengan 589,078 feet pangkat 3, VS sama dengan 235,631 feet pangkat 3, dan L per D sama dengan 2,0. Kita masukkan data tersebut ke persamaan 2.4 yang kita ketahui dari slide sebelumnya, yaitu 16 dikali VA plus VS per 0,6 V dikali L per D, pangkatkan 1 per 3. Maka akan didapatkan hasil 15,186 feet. Dengan pembulatan ditentukan diameter dalam bejana sebesar 15,25 feet, sehingga diperoleh luas penampang bejana sebesar 37,590 feet pangkat 2.
Sekian presentasi saya mengenai contoh soal perhitungan desain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nama saya Dika Ryan Ramanda. Pada bagian ini saya akan menjelaskan spesifikasi dimensi standar alat untuk memenuhi kebutuhan kapasitas terhitung. Pertama adalah spesifikasi separator horizontal tekanan rendah. Pertama ada model diameter nomor H245 sampai H6020. Semua model bertekanan kerja PSI-nya adalah 125 PSI. Kemudian adalah sambungan masukan dan keluaran gas. Pada model H245 bernilai 2 THD dan seterusnya sesuai pada tabel berikut ini. Kemudian adalah sambungan keluaran minyak H245 dengan 2 THD dan seterusnya sesuai pada tabel nilainya. Kemudian adalah valve standar model H245 minyak atau minyak dan air bernilai 2 serta pula gasnya. Kemudian untuk model-model yang lainnya terdapat pada tabel dengan nilai seperti berikut ini. Kemudian beratnya, untuk berat paling kecil atau berat minimum pada tabel ini adalah di model H245 dengan 1000, dan untuk berat paling besarnya adalah di model H6020 pada 10.000. Kemudian ada tabel volume pemisahannya, di mana terdapat diameter kali tingginya itu adalah 24 kali 5 sampai 60 kali 20. Untuk nilai paling kecil berada pada nilai diameter kali tinggi 24 kali 5, setengah penuhnya 1,55, sepertiga penuhnya 0,89, seperempat penuhnya adalah 0,59. Dan untuk nilai tertingginya berada pada model 60 kali 20, di mana setengah penuhnya 36,63, sepertiga penuhnya 21,21, dan seperempat penuhnya adalah 14,16. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Spesifikasi separator horizontal tekanan tinggi, di mana ada model nomor H125 sampai H6020, dan yang bertekanan kerja sama-sama 1000 untuk keseluruhan modelnya. Kemudian adalah sambungan masukan dan keluaran gas pada model H125 dengan nilai 2 THD, dan untuk model H6020, 8 VIC dan seterusnya yang lainnya sesuai pada nilai di tabel. Kemudian ada valve cairan standar model H125, 10-nya bernilai 1 dan seterusnya seperti pada di tabel. Kemudian berat dengan satuan LB-nya pada model H125 10 bernilai 1100 LB yang paling kecil pada tabel ini, dan kemudian berat yang paling besar ada pada model H6020 10 dengan 32.900 LB. Kita akan lanjut ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya adalah volume pemisahan. Yang ada di mana diameter kali panjangnya ada 12 kali 3/4 kali 5 sampai 60 kali 20. Untuk nilai terkecil berada pada diameter kali panjang 12 kali 3/4 kali 5, di mana 1/2 penuhnya adalah 0,38, sepertiga penuhnya adalah 0,22, dan 1/4 penuhnya adalah 0,15. Dan untuk nilai tertingginya berada pada diameter kali panjang 60 kali 20, di mana setengah penuhnya adalah 34,44, sepertiga penuhnya adalah 19,90, dan 1/4 penuhnya adalah 13,24. Oke, baik, selanjutnya itu ada contoh aplikasi di industri. Jadi untuk contoh aplikasi di industri sendiri, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi untuk cara kerjanya itu. Nah, jadi horizontal gas liquid separator ini digunakan oleh PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field dalam upaya meningkatkan produksi gas pada separator terpasang di stasiun pengumpul gas. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.